Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa dalil yang menjelaskan tentang bahwasanya besok di akhir zaman satu laki-laki akan diikuti oleh 40 perempuan, atau istilah lain, besok akhir zaman bahwasanya kaum laki-laki ini sangat minim, sangat sedikit, sedangkan kaum perempuan sangat banyak, sehingga dikatakan satu laki-laki dibanding dengan 40 perempuan. Dalil ini meliputi dari sebuah hadis maupun dari syarah hadis. Yang pertama saya ambil dari sebuah hadis yang sudah maklum, yang sudah masyhur, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Musa anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda Nabi bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, bahwasanya sewaktu-waktu atau besok akan ada sebuah zaman, akan datang sebuah zaman, yatufur rajulu fihi bis shadaqati minadz zahabi, yang mana di zaman itu ada seorang laki-laki berkeliling mau bersedekah. Saya ulangi lagi, ada laki-laki berkeliling dari satu tempat pindah ke tempat yang lain, dari satu daerah pindah ke daerah yang lain membawa sedekah. Berkeliling itu dengan tujuan untuk memberikan kepada orang-orang yang dianggap tidak punya atau tidak mampu, entah fakir maupun miskin. Sekarang kan tidak. Yang mencari, yang berkeliling itu orang yang minta-minta. Kalau besok di akhir zaman tidak, orang kaya, orang mau bersedekah, membawa sedekahnya, mencari, berkeliling dengan tujuan untuk mencari orang-orang yang tidak punya. Sedekah itu minadz zahabi, berupa sebuah emas. Jadi bukan cuma rupiah 2-4 ribu, bukan cuma 5 ribu, tapi emas. Akan tetapi kenyataannya summa la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu, kenyataannya tidak satu pun yang ditemukan daripada orang-orang yang mau menerimanya. Jadi orang yang kaya membawa sedekah berupa emas ini, ketika bertemu dengan seorang, ternyata orang ini lebih kaya lagi, akhirnya menolak. Bertemu lagi dengan orang lain, akhirnya orang ini juga lebih kaya dan menolak pemberiannya. Maaf Pak, saya nggak butuh emas ini karena harta saya lebih banyak. Bertemu dengan orang lagi, jawabannya sama, maaf saya tidak mau menerima harta ini, tidak saya butuh karena harta yang saya miliki lebih banyak. Sekarang kan tidak. Jadi besok akhir zaman seperti itu kenyataannya. Terus hadis selanjutnya, wa yurar rajulu al-wahiduh, dan juga di akhir zaman itu ada seorang laki-laki, satu laki-laki, yatsba'uhu arba'una imra'atan, yang diikuti oleh 40 perempuan. Ya Allah, di akhir zaman ada satu laki-laki diikuti dengan 40 perempuan, yaludznah bihi, yang mana dari 40 perempuan ini semuanya ingin menikmati dari laki-laki ini. Kenapa kok bisa terjadi satu laki-laki diikuti oleh 40 kaum perempuan? Dikarenakan min qillatir rijal wa kasratin nisa, karena saking sedikitnya dari kaum laki-laki dan banyaknya kaum perempuan. Kenapa kok sedikit? Nanti ada penjelasannya di bawah. Kenapa pada waktu itu laki-laki kok sedikit sedangkan perempuan masih banyak? Nanti penyebabnya saya jelaskan di bawah. Ini ada syarah hadis yang menjelaskan bahwasanya
dalam Fathul Bari dijelaskan, ada pandangan hadis juga bahwasanya dari sahabat An Qatadah an Anas qala la uhaddis tukum hadisan sami'tu ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yaqul baginda Nabi bersabda, inna min asyratis sa'ah, bahwasanya termasuk daripada tanda-tanda munculnya atau tanda-tanda hari kiamat, yaitu an yurfa'al ilmu akan diangkat, atau ilmu sedikit dengan cara ilmu diangkat dengan cara biqabdil ulama, banyak dari para ulama yang meninggal. Jadi kalau banyak ulama yang meninggal, orang-orang alim meninggal, otomatis ilmu itu akan berkurang. Dan ini kapan terjadi? Menjelang hari kiamat. Dan ini termasuk tanda-tanda kiamat. Terus wa yaksurul jahlu, dan kebodohan merajalela. Ilmu diangkat, ulama banyak yang wafat, sedangkan kebodohan merajalela. Wa yaksuruz zina, dan juga perzinahan sudah merajalela. Sudah tidak merasa malu dengan cara terang-terangan di pinggir-pinggir jalan. Malah ada fasilitas khusus. Terus wa yaksurah syurbul khamri, dan juga yang namanya minuman keras, minum khamr, miras, ini juga merajalela. Tidak merasa malu dengan cara terang-terangan. Terus sekalipun di depan orang banyak, di depan orang tuanya, di depan temannya, di depan gurunya, ini sudah dianggap biasa. Wal iyadzubillah, ini termasuk min asyratis, termasuk daripada tanda-tanda kiamat. Nah, selanjutnya wa yakillar rijal wa yaksurun nisa, dan laki-laki sangat sedikit sedangkan perempuan sangat banyak, sehingga hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sehingga satu laki-laki ini berbanding dengan 50 perempuan. Jadi bukan cuma sekedar 40, tadi di atas 40, yang ini enggak. Sehingga dikatakan satu laki-laki ini berbanding dengan 50 perempuan, saking sedikitnya kaum laki-laki. Nah, sekarang apa penyebabnya atau yang menyebabkan laki-laki kok sangat sedikit pada waktu itu di akhir zaman? Nah, ini dijelaskan dalam Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Wa amma sababu qillatir rijal wa kasratin nisa, penyebab daripada kaum perempuan terlalu banyak, kaum perempuan masih banyak sedangkan kaum laki-laki ini sangat sedikit. Apa penyebabnya? Nah, ini fahwal al-khurub wal qital alladzi yaqa'u fi akhir zaman. Naudzubillah. Kenapa kok laki-laki sangat sedikit pada akhir zaman? Dikarenakan terjadi sebuah peperangan pada waktu itu. Nah, ini al-khurub wal qital alladzi yaqa'u fi akhir zaman. Terjadi peperangan, banyak dari kaum laki-laki yang meninggal, karena yang perang itu kaum laki-laki, perempuan tidak diwajibkan untuk berperang. Kaum lemah, perempuan, anak kecil, orang tua tidak wajib untuk berperang. Yang wajib untuk berperang kaum laki-laki yang punya kekuatan, punya senjata. Jadi akhir zaman itu karena terjadi peperangan, banyak laki-laki yang meninggal pada waktu itu, sehingga satu laki-laki sebanding dengan 50 perempuan. Wal iyadzubillah. Oleh karena itu harapan saya, kalau sudah negara ini aman, maka jangan kita memancing sebuah perpecahan, apalagi terjadi perperangan. Wal iyadzubillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sekilas daripada dalil yang menjelaskan bahwasanya di akhir zaman laki-laki itu sangat sedikit, sehingga dikatakan satu laki-laki sebanding dengan 40, bahkan 50 dengan 50 perempuan.
Semoga manfaat dan barokah. Dan dari saya pribadi akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.